天血父妹，护身保命，为的就是过无丧尽。说现在你什么都做不了。没是这件事，杀了我！加重力量。喂，朕的本座还不是好。做事儿成小辈。你们。在我的身体里。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-111. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 110. Sebelumnya, pertarungan telah terjadi antara Xiao Qianzu dan juga Xiao Feifeng. Hanya saja dalam pertarungan itu, dia tidak hanya sendirian, sebab Miao Miao berhasil lepas dari ilusi segera memberikan tekanan balik kepada Xiao Feifeng. Namun dia masih memiliki beberapa trik yang cukup menyulitkan mereka. Beruntungnya, Zhao Feng dan Sima Kong juga datang untuk bisa memberikan bantuan. Dengan kondisi seperti ini, maka Xiao Feifeng benar-benar akan kesulitan. Ditambah Rong Bezong juga hadir dengan amukannya sebagai monster. Namun sayang sekali kita tidak diperlihatkan dengan pertarungan itu, sebab pemimpin dari aliansi bisnis telah hadir. Ia pun mengeluarkan sebuah harta untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam sana. Yang mana hal ini pun membuat mereka terkejut dengan menangnya Xiao Feifeng dari Miao Miao dan yang lainnya. Bahkan kondisi mereka sekarang telah terluka sangat parah. Sampai akhirnya bantuan pun datang dari para murid dari Tanah Suci Sujaku. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sisi luar terlihat kalau Kaisar Suci Sujaku tiba-tiba saja merasa kesal dengan tindakan yang telah diambil oleh Kaisar Suci Xinglong. Namun dia mencoba menjelaskan semua ini kepadanya. Kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Tepatnya ketika Jiang Bilan ingin memberikan bantuan kepada Kaisar Suci Xinglong. Meskipun misi ini sangatlah berbahaya, tapi Jiang Bilan tidaklah takut dan akan menerima misi itu. Jiang Bilan bahkan sampai memohon agar Kaisar Suci bisa menyerahkan masalah ini kepadanya. Sikapnya itulah yang membuat Kaisar Suci Xinglong yakin Jiang Bilan adalah orang yang tepat. Kembali ke masa sekarang, di mana Jiang Bilan tengah melakukan perjalanan untuk mencari segel dari Kaisar Dunia Bawah. Beberapa urat nadinya sudah dia temukan, sampai akhirnya Jiang Bilan telah menemukan keberadaan jantung itu. Sebelumnya, Kaisar Suci Xinglong sudah menitipkan segel energi sejati, yang mana ini telah dia kumpulkan selama ratusan ribu tahun. Dengan hal itu akan memperkuat segel Kaisar Dunia Bawah untuk beberapa waktu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Jiang Bilan pun segera memperkuat segel tersebut. Sedangkan Xiao Feifeng telah berhasil mengalahkan kedua murid dari Tanah Suci Sujaku. Baginya mereka itu hanyalah lalat yang berusaha untuk mengganggu perjalanannya. Berhubung sudah tidak ada lagi hambatan, jadi Xiao Feifeng akan kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi Xiao Qianzu kembali bangkit sebab dia tidak ada niatan untuk membiarkan Xiao Feifeng melintasi jembatan Naihe. Namun kondisi Qianzu saat ini sudah sangat kelelahan, yang mengakibatkan dirinya tidaklah dapat menahan suara jahat pada jembatan tersebut. Xiao Feifeng segera memindahkan Xiao Qianzu agar ia terjatuh ke laut kehampaan. Tapi sebelum semua itu terjadi, Sinan akhirnya muncul juga untuk bisa menyelamatkannya. Kedatangan Sinan benar-benar membuat para tetua menjadi begitu senang. Begitu pula dengan Miao Miao.
Sinan pun menyerahkan Qiansu kepada Miao Miao agar ia bisa diobati. Melihat rekan-rekannya yang sudah terluka membuat Sinan menjadi begitu marah. Sedangkan Xiao Feifeng telah menunggu kedatangan Sinan sejak tadi. Atas apa yang telah dia perbuat, Sinan pun berjanji kalau hari ini Xiao Feifeng akan dirinya habisi. Serangan langsung saja dia lancarkan. Akan tetapi Xiao Feifeng yang sekarang setelah percaya diri bisa mengalahkan Sinan. Karena bagaimanapun dalam 6 bulan terakhir dia sudah berlatih sangat keras untuk bisa memberikan mimpi buruk kepadanya. Sinan memang bisa lepas dari serangan itu. Namun suara jahat dari jembatan itu telah mengganggu pikirannya. Melihat adanya sebuah kesempatan, Xiao Feifeng mencoba untuk menyerang. Tapi bantuan segera diberikan oleh si Ma Kong. Ia menggunakan mantra pengusir iblis untuk bisa melindungi Sinan dari suara jahat di jembatan tersebut. Dengan bantuan inilah Sinan bisa bebas menggunakan kekuatannya. Hanya inilah yang bisa si Ma Kong lakukan, sebab dia itu sudah sangat kelelahan. Sinan dan Xiao Feifeng kembali lagi beradu serangan. Namun ia ini sedikit lengah karena bagaimanapun Miao Miao masihlah bisa bertarung dan segera melakukan penyerangan kepadanya. Dia lakukan ini untuk bisa membalas apa yang sebelumnya telah Xiao Feifeng lakukan kepadanya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sinan segera memberikan serangan lanjutan untuk bisa menumbangkan Xiao Feifeng. Menerima luka sebanyak ini tentu saja membuat Xiao Feifeng terluka sangat parah. Ia tidak menduga Sinan yang memiliki ranah di bawahnya malah lebih unggul. Sinan yang memang sudah menahan ini sejak lama segera melakukan tinju terakhir kepadanya. Xiao Feifeng memang terpental, tapi ternyata dia sudah memindahkan bidak caturnya di depan sana, yang membuat ia bisa masuk lebih dalam lagi. Meskipun ia sudah terluka, Xiao Feifeng mengingatkan kalau di wilayah ini dialah yang mendominasi. Ia pun meminta mereka untuk segera menyerah karena ritual pembebasan akan segera dirinya mulai. Sinan tidaklah bisa melakukan penyerangan kepadanya. Sedangkan di sisi Jiang Bilan ia sudah terlambat karena segel dari Kaisar Dunia Bawah sudah mulai terbuka. Kekuatannya pun mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Jiang Bilan. Getaran yang terjadi di sana bisa dirasakan di dunia luar. Xiao Feifeng yang adalah keturunan dari Kaisar Dunia Bawah menjadi begitu senang karena tidak lama lagi kekuatan besar akan masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah suara aneh mulai terdengar. Alih-alih memberikan kekuatan kepada Xiao Feifeng, Kaisar Dunia Bawah justru melakukan pelahapan kepadanya. Bahkan beberapa harta yang ada di sana juga ikut dirinya hisap. Untung saja Sinan dan Miao Miao hanya terpental saja. Hanya saja kita masihlah belum tahu apa yang telah terjadi dan siapa yang akan menjadi tubuh pengganti Kaisar Dunia Bawah. Sampai akhirnya kita pun diperlihatkan kalau Jiang Bilan telah menjadi wadah. Kaisar Dunia Bawah sangatlah senang karena setelah ribuan tahun ia bisa terbebas juga. Dengan terbebasnya maka dunia ini akan kembali di bawah kendalinya. Apa yang terjadi tentu membuat semua orang terkejut. Sedangkan Jiang Bilan yang masih memiliki kesadaran mencoba untuk melawan. Namun semua itu tidaklah mungkin bisa dia lakukan. Kaisar Dunia Bawah menganggap tubuh Jiang Bilan merupakan penemuan yang luar biasa. Karena tubuh ini benar-benar cocok kepadanya. Pertarungan telah terjadi antara Sinan dan juga Miao Miao. Mereka berhadapan langsung dengan Jiang Bilan yang tengah dirasuki oleh Kaisar Dunia Bawah. Dalam pertarungan tersebut bisa terlihat dengan jelas kalau Sinan dan juga Miao Miao berusaha untuk memberikan tekanan. Akan tetapi kekuatan dari Kaisar Dunia Bawah sangatlah besar. Sampai akhirnya Sinan pun mengeluarkan pedang-pedang roh miliknya. Dengan begitulah Kaisar Dunia Bawah berhasil sedikit ditekan. Tapi ini tidaklah begitu lama. Karena dengan kekuatan yang dia miliki, pedang-pedang Sinan berhasil ia tahan dan langsung saja melancarkan serangan balik kepadanya. Melihat ada kesempatan, Miao Miao pun melancarkan serangan dari arah belakang. Dan hal ini hampir saja mengeluarkan jiwa Kaisar Dunia Bawah dari tubuh Jiang Bilan.
Tapi semua ini masihlah belum cukup. Sinan pun meminta gadis harta untuk menggunakan kesempatan tersebut. Alhasil dengan kekuatan yang dia miliki, gadis harta pun telah berhasil menciptakan sebuah formasi untuk bisa membuka sedikit celah antara dunia luar dan dunia bawah. Ini semua digunakan agar kesengsaraan Guntur yang mengincar Sinan bisa masuk kemari. Melihat apa yang terjadi membuat para tetua merasa khawatir kepada Sinan. Namun Kaisar Suci Sujaku meminta untuk tidak bertindak sembarangan, karena jika tidak itu hanya akan membahayakan nyawa Sinan saja. Kembali kepada Sinan, yang mana dia akan membawa Kaisar Dunia Bawah menghadapi petaka Guntur yang sangat mengerikan ini. Sebuah formasi berusaha untuk dirinya bentuk, namun dalam besarnya kekuatan petir ini dan mudah untuk menyambarnya. Hal itu memang dapat melukai Kaisar Dunia Bawah. Namun hal yang sama juga telah dialami oleh Sinan. Miao Miao mencoba untuk membantu agar Sinan tidak mati. Namun semua itu sepertinya hanya sia-sia saja. Sedangkan Kaisar Dunia Bawah ternyata masihlah selamat. Ia pun menghentikan pergerakan Miao Miao dan Sinan. Selain itu, sebelum menghabisinya, dia ingin melihat martial spirit apa yang Sinan miliki. Di saat perhatiannya teralihkan, roh Dewa Perang pun muncul untuk menyerang. Tidak hanya itu saja, namun Kaisar Suci Xinglong juga telah datang untuk kembali menyegel Kaisar Dunia Bawah. Hanya saja segel yang dia gunakan itu tidaklah mempan, dan ternyata ini adalah si Ma Kong yang sedang menyamar. Semua itu mereka lakukan demi bisa menyelamatkan Sinan. Dan meskipun hanya membuat perhatiannya teralihkan sebentar, tapi mereka dapat memberikan serangan kepada Kaisar Dunia Bawah. Miao Miao kembali memberikan pengobatan kepadanya. Tapi Sinan merasa mereka tidak akan bisa menang. Jadi mereka itu harus segera pergi dari tempat ini. Hanya saja Kaisar Dunia Bawah tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ia pun dengan mudah menangkap teman-teman Sinan. Dan begini sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Ia pun penasaran apa yang bisa Sinan lakukan. Siksaan pun mulai dia berikan kepada mereka. Pada akhirnya Sinan pun meminta gadis harta untuk menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Hal itu pun membuat gadis harta bisa kembali melakukan serangan kepadanya. Sinan yang merasa dirinya sudah tidak dapat bertahan hidup lagi, memilih untuk menghapus sumpah darahnya dengan Miao Miao. Karena dalam gitu, jikapun Sinan mati, Miao Miao tidak akan pernah terpengaruh lagi. Kekuatan dari gadis harta akan membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Sinan akan tetap di sini dan berharap teman-temannya bisa mempercayakan semua itu kepadanya. Miao Miao dan yang lainnya tentu tidaklah setuju dengan keputusannya. Namun apa boleh buat, mereka tidaklah bisa pergi dari teknik tersebut. Dengan apa yang telah terjadi, kekuatan Sinan pun telah terkuras begitu banyak. Kaisar Dunia Bawah menjadi tertarik kepada Sinan karena di dalam tubuhnya tersembunyi banyak kejutan. Jadi dia pun berencana untuk bisa mengambil alih tubuh Sinan. Hanya saja Sinan melakukan sesuatu yang semakin membuat Kaisar Dunia Bawah menjadi kesal. Tidak hanya itu saja, namun Jiang Bilan juga mencoba menarik Kaisar Dunia Bawah agar kembali ke tubuhnya. Padahal Jiang Bilan ini sudah terbebas, namun mengapa dia malah mau terjebak lagi bersamanya? Tentu ini dirinya lakukan agar Sinan tidak menderita dan biarkan dirinya saja yang menderita. Jiang Bilan pun mengeluarkan martial spiritnya, yang mana dia itu berencana untuk menghabisi dirinya sendiri. Tindakannya itu saatlah mengejutkan Kaisar Dunia Bawah, karena bagaimanapun saat ini jiwa mereka sedang tergabung. Jika Jiang Bilan mati, maka dirinya juga akan mati. Benar saja, Jiang Bilan pun telah memulai rencananya. Ia sama sekali tidaklah pernah menyesal, karena memilih mati untuk bisa melindungi orang yang dirinya cintai. Jiang Bilan pun mengucapkan salam perpisahan kepada Sinan.
Akan tetapi sebelum Jiang Bilan mengorbankan dirinya, Kaisar Suci Xinglong sudah ada di sana. Ia pun menarik kekuatan Kaisar Dunia Bawah agar bisa mendekatinya. Ia merasa kalau Jiang Bilan sudah berusaha dengan sangat baik, tapi dia itu tidaklah bisa melihat dirinya mengorbankan diri. Maka karena itu, Kaisar Suci Xinglong akan bertindak untuk menyelesaikan ini semua. Yang datang kemari tidak hanya ia saja, namun Tang Xiang juga. Namun ketika Kaisar Suci ingin menghabisi Kaisar Dunia Bawah, leluhur dari aliansi bisnis mulai menggunakan rencananya, yang mana kota penjara Tianxing sudah dirinya aktifkan. Ia tidaklah menduga kalau rencananya masih akan berjalan meskipun Xiao Feifeng telah meninggoy. Sepertinya ini memang adalah kehendak Tuhan agar rencananya berjalan dengan baik. Bahkan Kaisar Suci Xinglong sudah mengeluarkan jiwa dari Kaisar Dunia Bawah. Di sisi luar terlihat kalau Kaisar Suci Sujaku juga mulai melakukan rencananya, di mana Duan mudanya lainnya tidak akan bisa mengejarnya, sebab mereka itu akan memulai rencana 100 tahun aliansi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. 真是天意呀！天星囚龙，没想到他要跟俺们同归于尽。 联盟的百年大计。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.